Anda kembali menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Puluhan warga Palestina tewas dan terluka dalam dugaan serangan Israel terhadap sebuah gedung di Jalan Abu Hasira, sebelah barat kota Gaza pada Senin waktu setempat. Sebuah gedung runtuh dalam serangan itu. Setidaknya satu jenazah beserta sejumlah korban luka, termasuk anak-anak, terlibat dibawa ke rumah sakit Al-Shifa. Sebelumnya media Palestina melaporkan banyak korban akibat serangan hebat Israel di bundaran Abu Hasira, sebelah barat kota Gaza. كنا في استهداف منزل لعائلة أبو حصيرة واحنا موجودين فوق في الشقة بنفقد فيه شهداء وفي أحياء. مش فجأة واحنا بنفقد فجأة قيام الجيش استهداف المنزل مرة أخرى مما أدى إلى وقوع إصابات من طواقمنا وطواقم الخدمات الطبية. حتى الآن الإصابات ما زالت تتوافد إلى مستشفى شفاء. Sementara itu data otoritas kesehatan Gaza ataupun pada hari Selasa, korban tewas warga Palestina di jalur Gaza telah meningkat menjadi 66.097 jiwa dengan 168.536 orang terluka sejak konflik antara Hamas dan Israel meletus pada 7 Oktober 2023. Selama 24 jam terakhir, serangan Israel menewaskan 42 orang dan melukai 190 lainnya di Gaza. Empat belas anak yang sakit dari jalur Gaza tiba di Jordania pada hari Senin untuk perawatan medis. Ini merupakan evakuasi ke-12 di bawah inisiatif Koridor Medis Kemanusiaan yang diluncurkan pada awal tahun ini. Anak-anak tersebut ditemani 38 anggota keluarga dibawa ke Jordania dengan bantuan Angkatan Bersenjata Jordania. Mereka akan menerima perawatan medis yang tidak tersedia di Gaza. Dukungan untuk kemerdekaan Palestina terus disuarakan warga sejumlah negara di Eropa. Di Düsseldorf, Jerman, sejumlah pengendara motor gede bergabung dengan ratusan orang untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Rekaman juga menunjukkan pengunjuk rasa meneriakan yel-yel sambil mengibarkan bendera Palestina dan menyuarakan kebebasan untuk Palestina dan penghentian genosida. Hamas tengah menelaah dokumen 20 butir proposal perdamaian Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut sumber dekat Hamas, kelompok itu memulai serangkaian konsultasi internal dengan kepemimpinan politik dan militer, baik di dalam Palestina maupun di luar negeri, sebelum memberikan jawaban resmi. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan tenggat selama 3 atau 4 hari untuk menerima proposal perdamaian di jalur Gaza. Jika tidak, konsekuensi berat menanti. Mr. President, first I want to thank you for graciously hosting me once again in the White House. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari mengkonfirmasi Selasa waktu setempat, Qatar dan Mesir secara resmi menyampaikan rencana perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Hamas dan memastikan bahwa jaminan telah diberikan untuk mencegah terulangnya agresi Israel terhadap Doha. Qatar yang telah lama menjadi mediator utama dalam pembicaraan tidak langsung antara Israel dan Hamas juga menjelaskan Hamas tengah mempelajari proposal itu. بالنسبة للوفود الموجودة في الدوحة شارك رئيس المخابرات المصرية يوم أمس في الاجتماع وكذلك اليوم من الجانب التركي سيشارك في هذه الاجتماعات مع الوفد التفاوضي لحركة حماس. الاجتماع الذي عقد
في نيويورك بين عدد من قادة الدول العربية والإسلامية مع Capella Hotel and Resorts accumulated over $1 million in incremental revenue with gift cards. في إطار هذه المبادرة لتشمل جميع هذه الدول. لذلك اليوم نجد هذا الحضور الثلاثي القطري المصري التركي. Usai dunia menyerukan kemerdekaan bagi Palestina di sidang Majelis Umum PBB, Amerika Serikat mengajukan proposal bersama Israel soal seruan gencatan senjata di Gaza, Palestina. Presiden Donald Trump memperingatkan jika Hamas menolak proposal itu, Israel akan mendapat dukungan penuh Amerika Serikat untuk mengambil langkah militer. Under the plan, Arab and Muslim countries have committed, and in writing in many cases, but I actually would take their word for it, the people I mentioned, I'd take their word for it, to demilitarize Gaza, and that's quickly. Decommission the military capabilities of Hamas and all other terror organizations. Selain itu, Israel juga meminta pembebasan seluruh sandera dalam 72 jam setelah Israel menerima kesepakatan. Penarikan bertahap akan dilakukan pasukan Israel dari Gaza, pelucutan senjata Hamas, serta pembentukan pemerintahan transisi yang dipimpin Badan Internasional. Gaza will have a peaceful civilian administration that is run neither by Hamas nor by the Palestinian Authority. If Hamas agrees to your plan, Mr. President, the first step will be a modest withdrawal, followed by the release of all our hostages within 72 hours. Pengamat hubungan internasional Dina Praptora Harja menilai Amerika Serikat mengambil peran yang menguntungkan bagi kepentingannya. Pendukung dari Perdana Menteri Netanyahu itu masih fix ya, masih tetap ingin mengambil alih wilayah Gaza, sekaligus juga wilayah tepi barat. Ada dua model yang berbeda, masih competing, plus lagi Amerika Serikat setahu saya juga belum mundur juga ya dari agenda rencana pertamanya dia 21 point plan itu. Lihat ini sangat tergantung juga Amerika Serikat itu sebenarnya mau memainkan kartu apa, dan jelas Donald Trump pasti mencari deal yang menguntungkan Amerika Serikat. Kini Hamas tengah menelaah dokumen proposal perdamaian Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dukungan banyak negara termasuk Indonesia untuk kemerdekaan Palestina ternyata tak membuat Israel meredakan serangannya. Sejumlah lokasi di Gaza masih menjadi sasaran serangan militer Israel.